Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kita boleh berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornelius Media. Saya Pendeta Jerry Jacobs akan ditemani oleh Pendeta Felix Gosal. Apa kabar? Kabar baik, Pendeta. Pendeta Edward Taliwongso. Puji Tuhan, baik. Dan Pendeta Widodo Purwanto. Puji Tuhan, sehat, Pendeta. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 dengan judul Ritme Perhentian, di mana kita akan membahas tentang perhentian hari Sabat dan tentunya tentang penciptaan. Sebelum kita akan masuk kepada pelajaran Sekolah Sahabat, tentunya kita membutuhkan kuasa Roh Suci. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya kita dituntun di dalam pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, oleh karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau menyediakan suatu sarana, suatu wadah di mana umat-umat-Mu boleh menikmati perhentian yang sejati, boleh memulihkan hubungan dengan Engkau sebagai pencipta dan dengan sesama manusia. Itulah yang akan menjadi inti daripada pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang kiranya akan menerangi, menuntun dan mengarahkan supaya pendalaman Alkitab ini akan betul-betul menjadi berkat bagi kami maupun juga pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Kami serahkan diskusi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pada pelajaran kita tentang ritme perhentian ini, penulis memilih ayat inti yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 2, ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 2, ayatnya yang ketiga, di sana firman Tuhan mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan seperti biasa kita akan memahami dulu ayat inti, apa yang perlu kita lihat, latar belakang dan lain sebagainya. Dan juga kita akan melihat di awal pembahasan ini tentang bagaimana, di mana, dan apa yang diciptakan Tuhan pada cerita penciptaan. Sebentar nanti Pendeta Jacob akan membahas lebih khusus ya bagaimana Allah menyucikan dan memberkati hari yang ketujuh itu. Dan sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Allah menciptakan? Nah, bagaimana Allah menciptakan ini dituliskan juga di dalam Alkitab. Contohnya di dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 dan 9. Di sana dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ayat yang ke-9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kita bisa lihat ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dengan cara dia berfirman. Ibrani 11 ayat 3 juga di sana dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Inilah konsep ex nihilo, ya, out of nothing. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan firman-Nya sesuatu yang tidak ada menjadi ada, walaupun juga nanti kita akan belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia dan juga binatang dari apa yang sudah ada. Dan terlebih juga khusus Hawa, Tuhan menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah di mana Tuhan menciptakan? Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 31, di sana jelas dikatakan bahwa pekerjaan penciptaan itu terjadi di bumi. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya, Kejadian 1 ayat 1 juga mengatakan dengan jelas bahwa itu diciptakan di bumi. Lalu khususnya manusia, ya kita boleh baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8,
bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Jadi ada lokasi khusus di sebelah timur, di mana di sana Tuhan membuat Taman Eden, dan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi kita bisa lihat ada lokasi-lokasi khusus yang disebutkan di dalam Alkitab tentang cerita penciptaan ini. Lalu selanjutnya apa yang diciptakan pada saat itu? Apa diciptakan? Kita bersyukur kepada pimpinan-pimpinan kita yang telah menyiapkan Alkitab dengan suplemen. Nah, kalau kita baca di dalam suplemen ini, dalam halamannya yang ke-11 di sana dijabarkan apa yang dilakukan Tuhan pada saat Dia berfirman, ya. Dan itu terjadi dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Dalam minggu pekan penciptaan itu ada 9 kali Allah melakukan tindakan penciptaan dengan firman-Nya, ya. Berfirmanlah Allah. Ada 9 kali. Yang pertama yaitu terang. Ini adalah urutannya. Yang pertama terang, yang kedua itu cakrawala, yang ketiga itu batas laut dan darat, yang keempat tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan, yang kelima dia membagi waktu ke dalam hari, bulan, musim dengan perputaran matahari, bulan dan bintang, bumi. Lalu yang keenam, Tuhan juga menciptakan binatang baik yang ada di atas udara maupun yang ada di laut. Yang ketujuh, Tuhan berfirman untuk menciptakan makhluk hidup di atas bumi. Yang ke-8 dia menciptakan manusia, dan yang ke-9 dia memberikan hukum keturunan. Jadi ada 9 kali bagaimana karya penciptaan itu yang dinyatakan di dalam Allah berfirman dalam kisah di dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Nah, kita perlu ketahui bahwa informasi dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 ini adalah informasi yang menarik, karena dikatakan bahwa setelah semuanya itu, setelah Tuhan berfirman dan menjadikan langit dan bumi itu, maka dia berhenti pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Namun, sepertinya ada yang membingungkan pembaca ketika kita membaca ayat yang selanjutnya. Sepertinya, setelah hari yang ke-7 ini ada 4 unsur yang tidak atau belum diciptakan. Ya. Apa itu? Nah, kita baca ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ayat yang kelima, Alkitab mengatakan bahwa belum ada semak. Selanjutnya dia katakan belum ada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya dikatakan juga belum ada hujan. Lalu belum ada orang yang mengusahakan. Itu artinya apakah Adam belum ada? Apakah Hawa belum ada? Jadi belum ada orang yang mengusahakan. Dan ayat yang ke-7, Allah membuat manusia dari debu tanah. Nah, cerita di dalam Kejadian 2 ini memang seringkali membingungkan pembaca. Ya. Dan seakan-akan muncul pertanyaan, seakan-akan Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 itu bertentangan. Nah, kita perlu tahu bahwa ini adalah isu yang sangat mendasar di antara scholars, baik di antara Kristen itu sendiri maupun di dalam Adventis. Ya. Nah, kita harus lihat bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini ada banyak perdebatan yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah cerita yang berbeda. Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu adalah cerita yang berbeda. Mereka tidak ada hubungan. Nah, salah satu orang yang mengungkapkan pertama kali argumen ini adalah Jean Astrup. Dia ungkapkan itu pada tahun 1753. Dan inilah pertama kali dia memperkenalkan 2 hipotesa dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya, dengan permainan kata yang dia katakan bahwa di dalam Kejadian 1 itu kata yang digunakan selalu adalah Elohim, dan Kejadian pasal 2 adalah pentagram YHWH. Dan kemudian di tahun 1878 seorang yang bernama Julius Wellhausen, ya. Julius Wellhausen dia mengembangkan hipotesa ini menjadi lengkap yang kita kenal saat ini di dunia skolar, yaitu documentary hypothesis. Ada empat huruf di sana, yaitu JEDP. JEDP itu adalah yang pertama Yahwist, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Nah, argumen utama dari dokumentari hipotesis ini adalah mereka mengatakan bahwa sumber-sumber dari cerita-cerita dalam kitab Kejadian ataupun 5 kitab Taurat itu
tidak ditulis oleh Musa. Sedangkan gereja kita percaya bahwa Musa lah sumber dari penulisan kitab Taurat ini. Ya, dan kita harus berhati-hati terhadap dokumentari hipotesis ini. Kenapa? Karena ini adalah sumber dari sebuah metode yang dikenal sebagai historical critical method. Metode ini adalah metode untuk menginterpretasi Alkitab, tetapi sebenarnya ini bukanlah metode, tetapi ini adalah serangan terhadap Alkitab itu sendiri. Kalau kita membaca buku-buku dari orang-orang yang menganut metode ini, buku mereka adalah buku yang sangat enak untuk dibaca. Pendeta-pendeta mereka juga memiliki khotbah-khotbah yang luar biasa untuk didengar. Tetapi sekali lagi, kita harus berhati-hati terhadap dokumentari hipotesis ini. Nah, kejadian 1 dan kejadian 2 tidak tampil secara kronologikal. Ya. Dan semua orang yang membaca kejadian pasal 1, khususnya ayat 31, mereka akan berargumen bahwa cerita penciptaan tidak berakhir dalam ayat 31. Buktinya di dalam kejadian pasal 2, ada lagi yang terjadi. Nah, kita harus mengerti beberapa hal. Yang pertama, penulis bahasa asli Ibrani, mereka tidak menaruh pasal ataupun ayat dalam penulisan mereka. Tetapi, penulis Alkitab, mereka selalu punya tanda di mana mereka menandai itu adalah akhir cerita dan memulaikan cerita yang baru. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat kejadian pasal 2 ayat 4 bagian A dan kejadian pasal 2 ayat 4 bagian B, ada tanda yang memberikan indikasi bahwa itu adalah cerita yang berbeda. Ada break di sana. Jadi itu ada tandanya bahwa kejadian pasal 2 ayat 4 bagian B adalah tema baru, ada penekanan baru, ada sebuah atau sesuatu pesan yang penulis ingin tampilkan kepada pembaca. Nah, kenapa demikian? Tentu ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menampilkan keadaan manusia yang berada di high status sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan, ya. Dan di situ kita bisa lihat kejadian pasal 2 itu pertama-tama diangkat bagaimana mereka hidup di Taman Eden, tanah yang sangat subur. Ya, dari situ banyak sekali hasil-hasil alam yang mereka nikmati, tetapi sesudah kejatuhan mereka akhirnya mendapati banyak sekali kutuk yang harus mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Nah, kejadian pasal 2 ini adalah summary dari keadaan manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ketika apa? Kita baca sebelumnya, ketika sebelum ada semak duri. Apa artinya sebelum ada semak duri? Kalau kita baca baik-baik, sebelum ada semak duri itu merujuk kepada bagaimana ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu muncul semak duri. Semak duri di sini ada muncul dalam dua bahasa asli Alkitab, yaitu Sia dan Esef. Nah, Sia ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang berduri, Esef itu adalah tumbuhan yang diolah, yang bisa menjadi makanan ataupun roti. Nah, yang kedua, ketika Tuhan menciptakan manusia saat itu belum ada orang yang mengusahakan tanah. Nah, kita tahu bersama bahwa tugas utama manusia di dalam Kejadian 2 ayat 15 yaitu mengusahakan Taman Eden. Dan juga dituliskan di dalam pasal 1 ayat 26 sampai 30, Tuhan memberikan mereka tugas untuk berkuasa, rule over atas binatang-binatang baik burung, ikan maupun binatang-binatang yang ada di darat. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 23 mengatakan setelah itu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengusahakan tanah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa belum ada orang yang mengusahakan tanah, itu menunjuk kepada cerita ketika mereka jatuh di dalam dosa. Lalu yang berikutnya, belum ada hujan. Kita tahu bersama pada saat itu memang belum ada hujan. Nanti ketika cerita Bahtera Nuh, baru ada hujan. Nah, dengan fakta-fakta yang kita lihat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Kejadian pasal 2 ini menjelaskan kehidupan manusia itu ketika belum ada semak duri, belum mengusahakan tanah, belum ada hujan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, uraian dari 28 doktrin gereja kita di dalam halamannya yang ke-85 mengatakan bahwa Sabat merupakan klimaks minggu penciptaan itu.
Ya. Jadi ada hal yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 4 bagian B sampai Kejadian pasal 4 di dalam kalangan scholars itu dikenal sebagai Toledot. Apa itu Toledot? Dalam bahasa Ibrani itu artinya riwayat. Tetapi Toledot di dalam kitab Kejadian itu menandakan pembagian internal kitab Kejadian. Itu berarti bahwa Toledot di sini adalah section yang baru, ya, section yang baru. Kejadian pasal yang 1 memiliki tema tersendiri, sedangkan Kejadian pasal 2 memiliki tema yang tersendiri. Seorang yang bernama Randall Younker, beliau adalah profesor perjanjian lama di Andrews University, menuliskan bahwa ayat-ayat di dalam pasal 2 sebenarnya berfungsi sebagai jembatan antara penciptaan pasal 1 dan pengenalan dosa di dunia dalam pasal yang ketiga. Nah, apakah setelah Tuhan menciptakan dunia ini, pada saat hari yang ketujuh itu tiba, apakah setelah itu tidak ada lagi kegiatan penciptaan? Nah, kisah Minggu Penciptaan itu berakhir dengan ekspresi demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya di dalam Kejadian 2 ayat 1. Jadi setelah itu selesai, tidak ada lagi penciptaan. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ibrani 4 ayat 3, pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya. Tetapi kita punya pertanyaan lainnya, yaitu apakah itu berarti bahwa kuasa kreatif Allah, kuasa penciptaan berakhir pada saat itu? Nah, yang pertama, Matius pasal 8, ada seorang perwira yang datang kepada Yesus dan dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi kuasa kreatif Tuhan, berfirmanlah Tuhan itu tidak selesai pada saat cerita penciptaan. Itu selalu ada, bahkan sampai saat ini ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi kita mengerti, ketika kita berada dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Efesus 2 ayat 8, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bagaimanakah kita memahami cerita tentang penciptaan ini? Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Cerita ini hanya bisa kita terima melalui iman. Para scholars, ahli arkeologi berusaha untuk menggali kembali sejarah, tetapi mereka tidak menemukan kebenaran ini kecuali hanya dengan iman. Ya, luar biasa. Setelah melihat tentang narasi tentang penciptaan, maka kita tertarik untuk membahas tentang hari ketujuh itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hari ketujuh itu hari apa? Dan tentu banyak orang langsung lompat kepada kesimpulan bahwa hari itu hari Sabat. Padahal mungkin kata benda hari Sabat itu belum eksis pada waktu itu, ya. Tapi kita akan coba belajar kembali saat ini. Yang pertama, hari ketujuh di sini tentu saja konteks yang paling dekat itu dari perspektif dimulainya penciptaan. Sebab kita tidak mungkin tiba-tiba langsung hari ketujuh. Pertanyaannya dihitung dari mana, ya kan? Nah, secara struktur literatur memang Kejadian pasal 2 ayat 3 ini masih satu bagian dengan dari Kejadian pasal 1. Nanti dia berpisah di Kejadian 2 pasal 4 bagian B. Itu ada grammatical mark di sana sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Felix. Jadi adalah sangat masuk akal kalau kita berpikir bahwa hari ketujuh ini adalah dari perspektif dimulaikannya penciptaan. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, lalu kemudian kita tiba pada hari ketujuh. Nah, mengenai ekspresi petang, ya, petang dan pagi. Maka di sini kita lihat bahwa hari-hari di dalam catatan penciptaan Alkitab itu menandakan periode 24 jam secara harafiah. Dan ini adalah cara khas dari umat Allah perjanjian lama di dalam mengukur waktu, yaitu pada ungkapan petang dan pagi. Nah, lalu kemudian penghitungan hari juga menurut Imamat 23 ayat 32, juga Ulangan 16 ayat 6, itu dimulai dari saat matahari terbenam, ya. Lalu kemudian
Kata Ibrani hari di sini adalah berasal dari kata Ibrani yom. Dan kata yom ini ketika disertai dengan angka, maka itu selalu berarti hari harafiah 24 jam. Nah, ini yang menarik. Oleh karena kita di bahasa Indonesia kita baca hari pertama. Di bahasa Inggris juga mengatakan first day. Tetapi kalau kita baca Alkitab bahasa asli, saya sering menggunakan New American Standard karena yang paling setia kepada secara gramatik terhadap bahasa asli. Dia katakan begini, God called the light day, and the darkness he called night, and there was evening and there was morning, one day. Bukan first day, tapi dia katakan one day. Ya, masih ingat tadi yang kita sebutkan bahwa ketika kata yom itu diikuti dengan angka, maka itu selalu berarti 24 jam, hari secara harafiah. Jadi itu yang perlu kita tahu. Oleh karena apa? Sekarang ini ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa barangkali kata yom ini bukan 24 jam secara literal. Nah, menurut Adventist Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Commentary, di sini mengkritik tentang pendapat-pendapat ini dengan mengatakan, halaman 211 jilid 1, volume 1. Another reason why many commentators declare that the days of creation were long periods of time is that they reject the 7-day Sabbath. Jadi alasan mengapa banyak komentator Kristen yang menolak hari di sini sebagai 24 jam literal itu oleh karena sebenarnya sasarannya adalah hari Sabat. Karena kalau hari pertama sampai ke-6 itu tidak secara literal, lalu mengapa kita perlu hari Sabat secara literal? Jadi ini adalah serangan langsung sebenarnya kepada hari Sabat yang sementara kita pelajari sekarang ini. Nah, saya mau katakan bahwa walaupun secara kata benda Sabat atau hari Sabat itu tidak kita temukan, tetapi secara kata kerja itu sudah ada. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah. Dan kata berhenti di sini di dalam bahasa Ibrani adalah Syabat, ya. And he rested, berhentilah ia pada hari ke-7. Lalu ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia Syabat, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa kita tidak membesar-besarkan hari Sabat, tetapi memang hari Sabat itu adalah spesial oleh karena Alkitab yang mengatakannya. Kita tidak memperlakukan hari Sabat istimewa dibandingkan dengan hari yang lain, tetapi karena memang Tuhan yang memperlakukan hari itu istimewa, yang nanti akan dipelajari tentang apa arti memberkati, menyucikan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya konsep tentang Sabat itu sudah ada. Sudah ada walaupun kata benda hari Sabat nanti diperkenalkan berikut. Tetapi konsep tentang Sabat sudah ada melalui kata kerja di Kejadian pasal 2. Saya pikir itulah tentang Sabat dan hari ke-7 itu yang terdapat di dalam ayat inti kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 3, kembali lagi saya akan bacakan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita akan fokus pada bagaimana Allah yang pertama berhenti, kedua Allah memberkati, dan yang ketiga Allah menguduskan atau menyucikan hari Sabat. Menurut Strong's Lexicon, kata berhenti berasal dari bahasa Ibrani Syabat, yang berarti berhenti atau stop atau istirahat. Saya ingin mengutip dari kutipan tulisan dari Nyonya Ellen G. White yang berkata sebagai berikut, jelas sekali bahwa pencipta ujung bumi tidak pernah letih dan tidak pernah lelah. Tidak beristirahat pada hari yang ke-7 yang pertama itu karena dia telah melelahkan dirinya dalam pekerjaan penciptaan. Allah adalah roh, itu adalah istirahat secara rohani. Dia beristirahat dan segar kembali.
Ia senang melihat karya-karyanya yang telah dibuatnya. Memang benar bahwa dalam pemeliharaan Sabat yang sejati akan ada perhentian total dari pekerjaan fisik tertentu. Alasan mengapa kita berhenti bekerja pada hari ketujuh, hari Sabat Tuhan kita Yesus Kristus, adalah agar kita bebas untuk merenungkan Allah sebagaimana yang dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan istirahat dari pekerjaan fisik adalah tanda lahiriah dari fakta bahwa kita telah berhenti dari dosa. Itu diambil dari Christ and the Sabbath halaman 14 sampai 15 pada paragraf yang kedua. Jadi, pada hari Sabat Allah meneladankan kepada kita untuk mengadakan perhentian secara fisik dan juga mengalami perhentian secara rohani di dalam pergumulan-pergumulan kita, teristimewa mengenai pergumulan kita soal keselamatan dan masalah dosa. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk pengampunan dosa kita dan juga keselamatan kita. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian kata yang kedua, yaitu memberkati. Kembali lagi dari bahasa Ibrani yang berbunyi vayvarech, yang berarti memberkati, berlutut atau bertelut. Kembali Ellen White menuliskan, berkat diberikan pada hari ketujuh. Apa tujuan dari berkat Tuhan? Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus, dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Berkat Tuhan tidak diberikan kepada seseorang karena dia baik, tetapi berkat Tuhan diberikan kepadanya untuk membuatnya baik. Hari Sabat dirancang untuk hal itu, karena hari Sabat adalah peringatan akan kuasa Allah di dalam Kristus. Dan kuasa Allah di dalam Kristuslah yang menyelamatkan dari dosa. Jadi berkat Sabat adalah berkat untuk dijauhkan dari kesalahan kita, karena kita diingatkan akan kuasa Allah yang besar di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hanya orang yang bertobat yang dapat memelihara hari Sabat, karena hari Sabat adalah berkat pertobatan, berkat kuasa penebusan, berkat pengudusan, dan hanya orang itu yang dapat memelihara hari Sabat Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah ditempa oleh kuasa penciptaan. Sehingga hari Sabat menjadi suatu tanda baginya, suatu peringatan akan kuasa besar Allah yang bekerja di dalam dirinya untuk menjauhkan dia dari kesalahannya dan dosa. Dikutip dari Christ and Sabbath halaman 16. Hari Sabat adalah hari yang diberkati. Orang yang menyucikan Sabat diberkati dengan berkat lahiriah, teristimewa berkat rohani, berkat penyucian, berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kata menguduskan atau menyucikan di dalam bahasa Ibrani vaikadesh, yang berarti untuk dipisahkan atau disucikan. Kembali lagi Nyonya Ellen G. White berkata, Sabat ditetapkan di Eden pada akhir minggu pertama oleh 3 tindakan dari Sang Pencipta. Pertama, Tuhan beristirahat pada hari ketujuh. Kedua, ia menempatkan berkatnya pada hari itu. Ketiga, dia kemudian menguduskan, menyucikan, yang artinya ditetapkan untuk penggunaan yang suci, hari istirahatnya. Dia memberikan 6 hari pertama dalam seminggu kepada manusia, di mana untuk memperoleh penghidupan, dan memelihara hari ketujuh untuk dirinya sendiri, untuk digunakan secara kudus oleh manusia. Desain asli dari hari Sabat adalah untuk peringatan abadi Sang Pencipta. Namun, itu menjamin hari ketujuh dalam seminggu bagi manusia dalam kondisinya yang jatuh. Tidak hanya sebagai hari istirahat, tetapi juga hari untuk beribadah bersama. Nah, memang ini saya tekankan oleh karena kita tidak menemukan kata undangan dari Allah untuk berbakti secara berjemaat atau secara bersama di dalam Alkitab. Tetapi Nyonya White menekankan bahwa hari Sabat itu tidak hanya sebagai hari untuk istirahat secara pribadi, tetapi juga hari untuk beribadah bersama.
hari untuk mendekat kepada Tuhan dan berbagi kasih pengampunannya. Alasan yang diberikan dalam hukum hari Sabat dalam kepentingannya jauh di atas gagasan sederhana tentang istirahat dari kerja keras yang melelahkan dan hari ibadah umum karena langit lebih tinggi dari bumi. Dengan ini benar kata Nabi, yaitu cara menguduskan Sabat apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Itu di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Dan kutipan ini diambil dari God's Memorial halaman 3 paragraf 2. Di dalam Matius 12 ayat 12 dikatakan di sana bahwa apa yang dapat kita buat pada hari Sabat, yaitu kita dapat berbuat baik pada hari Sabat. Demikian kata Yesus Kristus. Dengan demikian, hari Sabat adalah saat kita dikuduskan oleh Allah. Sabat adalah suatu panggilan Allah bagi kita untuk menyucikan Sabat secara pribadi, begitu pula secara berjemaah dalam ibadah umum. Teladan Yesus dalam Lukas 4 ayat 16 mengatakan sebagai berikut. Ini ayat yang sudah sangat familiar bagi kita. Ia datang ke Nazaret pada hari Sabat. Untuk apa di sana? Dia beribadah bersama-sama. Jadi beristirahat. Hari Sabat diasingkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk beribadah bersama dengan Tuhan dan dengan sesama umat percaya. Dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama pada hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta Jerry Jacobs atas penjelasan tentang bagaimana cara Allah menyucikan dan memberkati hari yang ketujuh itu. Nah, kita tahu bersama bahwa hari Sabat adalah salah satu yang tertera di dalam 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Sinai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengertian Sabat sebelum Sinai? Pertama-tama kita harus mengingat dulu bahwa Allah yang melembagakan Sabat sebagai puncak penciptaan, apa yang sudah disampaikan Pendeta Felix tadi, adalah Allah yang sama juga yang memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum melalui Musa di Sinai. Jadi sama oknumnya. Dan tidak salah kalau Nyonya White memberikan komentar melalui buku Patriarch and Prophets halaman 307 katanya, Sabat tidak diperkenalkan sebagai sebuah institusi yang baru, tetapi telah didirikan pada saat penciptaan. Kembali lagi ke belakang. Itu harus diingat dan dipelihara sebagai peringatan pekerjaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Dan dengan menunjuk kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, yang tertulis di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, maka Sabat membedakan siapa sesungguhnya Allah yang benar di antara Allah-Allah yang dipercaya bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan semua yang memelihara hari ketujuh menandakan dengan tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Allah yang benar, Yehova. Jadi kita tahu bersama bahwa oknumnya adalah sama. Keluaran 20 merupakan ringkasan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel 10 hukum di Sinai. Dan kalau kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, hukum yang keempat, kalimat-kalimat dan penjabaran di sana jelas sekali merangkumkan apa yang dinyatakan Allah di dalam Kejadian 2 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi dijabarkan lagi di sana. Dan hukum di Sinai ini merujuk kepada Sabat penciptaan, sebagaimana hari ketujuh adalah puncak dari penciptaan Allah, maka dalam 10 hukum itu adalah pusat dari perjanjian Allah, hukum yang keempat. Nah, kalau begitu apa maknanya? Apa pengertian Sabat sebelum Sinai? Kita harus beranjak dulu dari apakah sudah ada peraturan Sabat sebelum Sinai?
Kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Jadi sudah ada dosa sebelum hukum Taurat, sebelum Sinai. Dan kemudian dikatakan, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat ini Paulus maksudkan mengindikasikan bahwa hukum itu bahkan sekalipun belum secara eksak diperintahkan sebelum Sinai, telah ada eksistensinya. Jadi hukum sudah ada di sana. Itulah sebabnya sebenarnya dalam pengalaman sebelum Sinai, maka ada beberapa kejadian yang menggambarkan bahwa hukum itu sekalipun tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh orang-orang sebelum Sinai. Kita tahu bahwa sebelum Sinai, bangsa Israel diperbudak dulu di tanah Mesir, keluar dan kemudian diberikan hukum pada waktu mereka ada di Sinai. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, tepat sebelum itu, Keluaran pasal 16 menyatakan dengan jelas tentang perintah Sabat yang saya boleh katakan sedikit ketat di sana. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan pelihara mereka, bangsa Israel, setelah keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyediakan makanan melalui roti yang turun dari sorga yang mereka sebut mana. Dan dia memberi peraturan yang jelas. Setiap hari, setiap orang harus pungut mana itu. Dan cukup untuk mereka makan setiap hari. Tetapi pada hari persiapan, maka harus dipungut 2 kali lipat, 2 porsi. Dan itu biasanya, kalau ada orang yang ambil lebih setiap hari sebelum hari persiapan itu, maka busuk kalau ditinggalkan sampai besok. Tetapi untuk 2 porsi yang mereka ambil pada hari yang hari persiapan itu, maka itu tidak menjadi busuk. Di sana ada mujizat. Tetapi Tuhan katakan, ada juga orang-orang yang tetap keluar pada hari Sabat untuk mencari dan memungut mana. Itulah sebabnya Tuhan jelas katakan di sana bahwa berapa lama lagi engkau akan menolak untuk mengikuti perintah-perintahku dan hukum-hukumku, kata Tuhan. The closing statement of the narration is simple. So the people, katanya orang-orang itu pada akhirnya beristirahat pada hari Sabat. Ini terjadi sebelum Sinai. Nah, kalau begitu, ini juga merujuk kepada Sabat penciptaan. Sekalipun tadi secara gramatikal kata benda noun untuk Sabat itu belum ada ya, Pendeta Taliwongso. Hanya ada di sana kata kerjanya, to rest, untuk beristirahat, berhenti. Nah, maknanya bagi saya membaca di dalam buku Handbook of Seventh-day Adventist Theology, dia katakan seperti ini. Pada hari ini, hari Sabat, Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya dan sebenarnya dia tidak membutuhkan istirahat secara fisik. Tetapi dia berhenti ini untuk meletakkan satu contoh bagi kita bahwa Tuhan memberikan kepada manusia ciptaannya itu adalah hari istirahat secara rohani. Kemudian, makna yang kedua, dia katakan, Tuhan memberikan berkat secara rohani ini, binatang-binatang ciptaan Tuhan tidak dapat mengerti. Kalau begitu hanya siapa yang dapat mengerti? Hanya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah menurut Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa bisa mengerti perintah itu dan mereka bisa menikmati berkat khusus pada hari yang ke-7. Makna yang ketiga, bahwa ekspresi Sabat di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 menggambarkan bahwa ada kuasa Allah, ada dominion. Tetapi bukan dominionnya kekuatan dari Adam dan Hawa, melainkan kekuatan Allah yang dominate terhadap Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Adam dan Hawa, kita harus mengerti bahwa kita ini hanya manusia ciptaan. Allah berkuasa terhadap kita. Kita harus tunduk kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa hari Sabat disebutkan, tadi Pendeta Jerry Jacobs menjelaskan bahwa Allah menguduskan hari itu.
Artinya semua yang masuk kepada hari perhentian itu harus memiliki kekudusan secara rohani dari dalam, inner. Saya mau bacakan kutipan yang terakhir dalam bagaimana kita mengerti Sabat sebelum Sinai. Di dalam buku Patriarch and Prophets halaman 48. Di Taman Eden, God set up the memorial of His work of creation in placing His blessings upon the seventh day. Jadi Allah katanya telah meletakkan satu memorial, pengingat tentang pekerjaan penciptaannya. Di sanalah pada hari ketujuh dia meletakkan berkatnya yang secara spesial boleh dinikmati oleh manusia. Dan kemudian the Sabbath was committed to Adam, the father and representative of the whole human family. Jadi sebenarnya Adam mengerti makna tentang Sabat. Dan Adam seharusnya menjadi penerus dari mulut ke mulut secara oral tentang makna Sabat sebelum Sinai. Nah, itulah sebabnya pengertian Sabat sebelum Sinai adalah bahwa Allah itu pencipta, Allah itu berkuasa, dan kita harus subjek, harus tunduk kepada Dia, dan di sanalah Dia memberikan special blessings. Baik, terima kasih. Saya rasa pertanyaan penting selanjutnya yaitu, apakah Sabat ini hanya untuk orang Israel? Apakah masih relevan Sabat ini terhadap kita? Nah, untuk memahami ini, kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa memisahkan kisah penciptaan dan Sabat. Oleh karena itu pada saat ini saya akan bagikan apa sih makna penciptaan dan makna Sabat yang kiranya dapat memberikan kita pemahaman apakah Sabat itu hanya untuk orang Israel ataukah ada makna keuntungan bagi kita semua yang ada pada saat ini. Yang pertama, apa sih makna penciptaan itu? Nah, makna penciptaan itu pada ujung-ujungnya mempunyai kaitan erat dengan bagaimana kita menghargai Tuhan yang adalah penciptaan kita, pencipta kita. Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 18, di sana dikatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas? Ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman Tuhan yang Maha Kudus. 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Jadi pada ujungnya kita harus dapat memisahkan Tuhan ini dengan ilah-ilah yang lain. Lalu kemudian Yeremia pasal 10 ayat 11-12, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya dan menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi itulah makna penciptaan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan, tidak seperti ilah-ilah lain yang dipuja oleh orang-orang kafir. Nah, apa sih makna Sabat itu? Di dalam 28 doktrin halaman 262-265, di sana dijelaskan ada 7 makna dari Sabat itu yang mungkin dapat membantu kita mengerti bahwa Sabat itu bukan saja untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua yang ada sampai saat ini. Yang pertama, maknanya adalah Sabat itu adalah peringatan abadi akan penciptaan. Jadi sekali lagi mereka sangat apa? Berkaitan. Sangat berkaitan ya. Nah, para nabi dan bapa halaman 48 tadi melanjutkan di sana dikatakan bahwa lembaga itu atau Sabat sepenuhnya merupakan peringatan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan cuma bangsa Israel. Betul. Ya, di dalamnya tidak ada yang merupakan bayangan atau tentang penerapannya yang terbatas kepada umat yang manapun. Jadi artinya itu untuk semuanya, bukan hanya umat Israel. Nah, yang kedua adalah lambang penebusan atau salib itu sendiri. Itulah lambang true rest, di mana Tuhan membebaskan kita dari perhambaan dosa. Yang ketiga adalah tanda penyucian. Sabat itu adalah tanda penyucian, di mana seringkali muncul ekspresi ini dalam Alkitab bahwa akulah Allah yang menguduskan kamu. Kuduskanlah hari Sabat, kan aku adalah Allah yang menguduskan kamu. Yang keempat adalah tanda kesetiaan. Ya. Wahyu pasal 14, 12-19, di sana dikatakan bahwa penerutan hukum
Itulah salah satu ciri khas dari kesetiaan umat Tuhan yang ada di akhir zaman. Lalu yang kelima, makna Sabat itu adalah waktu persekutuan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Jacob, ya. Tempat kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Yang keenam, itulah tanda kita dibenarkan oleh iman. Ya, halaman 295, 28 doktrin mengatakan pemeliharaan Sabat menyatakan bahwa kita telah berhenti bergantung pada amal kita sendiri, bahwa kita menyadari bahwa hanya Kristus Sang Pencipta yang dapat menyelamatkan kita. Itu makna Sabat. Dan yang terakhir, Sabat itu adalah lambang beristirahat dalam Yesus. Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dan itu adalah undangan bagi orang Kristen. Dalam Sabat kita akan mendapatkan perhentian. Ini adalah perhentian yang bersifat rohani. Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman 420 mengatakan, pemeliharaan Sabat itu membentuk hidup dan kualitas lelaki dan perempuan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Sabat itu bukan saja untuk bangsa Israel, tapi bahkan sampai saat ini kita masih memiliki dampak-dampak positif, keuntungan rohani apabila kita menguruskan Sabat. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Sabat di Perjanjian Baru, teristimewa bagaimana penerapan dari Yesus. Mengapa Yesus? Tentu kita bisa menyoroti Rasul Paulus. Tetapi mengapa Yesus? Oleh karena Yesus di dalam Markus 2 ayat 28 dia mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi menarik bagi kita untuk melihat bagaimana sikap Yesus terhadap hari Sabat. Nah, di Markus 2 ayat 27 Yesus katakan bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk melayani kebutuhan manusia. Nah, barangkali kita akan kurang menghargai tentang terobosan, saya bisa katakan, yang dilakukan oleh Yesus di zamannya tentang hari Sabat, kalau kita tidak mengerti bagaimana Sabat itu dipelihara di zaman orang-orang di zamannya Yesus. Dan untuk melihat itu, saya mengambil salah satu saja kontroversi Yesus tentang hari Sabat di Yohanes pasal 9, yaitu pada waktu dia menyembuhkan seorang yang bernama Bartimeus. Di Yohanes pasal 9 ayat 16, maka kata sebagian dari orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Oleh karena Yesus sepertinya melakukan penyembuhan pada apa? Pada hari Sabat. Nah, ada 39 perbuatan yang dianggap pelanggaran Sabat. Kalau saya baca ini banyak sekali. Menjahit, membacak, menuai, mengikat berkas gandum, dan seterusnya. Lalu ada juga beberapa yang menarik. Contoh, mengobati kulit, memotong, menulis 2 huruf. Itu juga tidak bisa pada hari Sabat. Menghapus 2 huruf untuk menulis 2 huruf. Itu juga tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Memadamkan api, menyalakan api, memukul dengan palu. Itu adalah beberapa dari sekian banyak aturan-aturan yang dibuat untuk pemeliharaan Sabat. Nah, rupanya tindakan Yesus yang meludah ke tanah, lalu kemudian mengambil tanah liat itu, lalu kemudian dia taruh itu di mata orang buta ini, rupanya Yesus, kalau bisa kita pakai istilah zaman sekarang, dia itu kena pada poin nomor 10, yaitu menguleni. Menguleni itu biasanya ibu-ibu yang memasak, menguleni adonan. Dan yang ke-34, dia kena pada pasal membangun. Oleh karena dia menggunakan tanah. Tanah ini adalah material yang biasa digunakan untuk membangun. Jadi menurut mereka, Yesus kena pada 2 ini. Menguleni, oleh karena dia mengambil tanah dan dia mengaduknya. Dan yang berikut, dia menggunakan tanah. Jadi dia seperti mau mengadakan kegiatan membangun pada hari Sabat. Inilah pandangan orang-orang di zaman ini tentang bagaimana cara memelihara hari Sabat. Tetapi Yesus secara sengaja, bukan hanya kali ini, berkali-kali dia menjadikan hari Sabat sebagai hari penyembuhan. Ya, gantinya hari Sabat itu menjadi hari beban. Yesus menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang diberkati, hari untuk manusia, hari untuk kesejahteraan manusia, hari untuk memperoleh penyembuhan. Demikianlah
attitude atau sikap Yesus tentang hari Sabat. Jadi gantinya melanggar atau meniadakan, justru Yesus memberikan arti dan makna yang sejati dari apa hari Sabat itu sesungguhnya. Saya pikir itulah bagaimana sikap Yesus tentang hari Sabat di Perjanjian Baru. Dalam firman Tuhan, ada banyak pertanyaan yang diajukan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang terpelajar, termasuk di dalamnya mengenai penciptaan dan juga dalam hal yang menyangkut masalah hari Sabat. Ada banyak hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari yang dengan pikiran terbatas beserta semua kebijaksanaan yang sombong tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami. Namun para ilmuwan berpikir bahwa mereka dapat memahami kebijaksanaan Tuhan. Manusia mungkin selalu mencari, selalu belajar, dan masih ada ketakterhinggaan di balik itu semua. Mereka yang mengambil dan menggunakan firman yang tertulis yaitu Alkitab sebagai penasihat mereka akan menemukan dalam ilmu pengetahuan bantuan untuk memahami Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di dalam Roma 1 ayat 20. Semua ilmu pengetahuan yang benar selaras dengan karya-karyanya. Semua pendidikan yang benar membawa kepada ketaatan kepada perintahnya. Kitab alam dan firman yang tertulis atau Alkitab saling menjelaskan satu dengan yang lain. Dikutip dari From Eternity Past, halaman 68 ayat 1. Seperti hari Sabat, satu pekan berasal dari penciptaan dan telah dilestarikan dan diturunkan kepada kita melalui sejarah Alkitab. Jadi kita hanya dapat memahami hari Sabat ini jika kita mempelajarinya menurut terang Alkitab, begitu pula hari Sabat dan penciptaan kedua-duanya. Hari Sabat adalah tanda dari seluruh kegiatan Allah, kuasa kreatifnya menciptakan semesta alam, dan kuasanya menciptakan kembali dalam hati dan kehidupan kita. Sebagai meterai persetujuan Allah, apabila ditempatkan pada seorang, akan menunjukkan dia telah mendapat kemenangan atas dosa, dan itu akan nyata bahwa dia milik Allah. Menurut Wahyu 7 ayat 1-3, kita hidup pada zaman pemeteraian. Umat Allah akan menjadi pemelihara hukum. Hari Sabat adalah tanda luar, tanda atau meterai yang membedakan mereka dari orang-orang yang tidak menurut atau mengikuti hukum-hukum Allah. Tetapi bagi umat Allah, hari Sabat berarti penyucian. Itulah tanda antara mereka dan Allah yang menandakan mereka sebagai miliknya. Hari Sabat adalah merupakan satu ritme yang terus-menerus kita akan pelihara, kita akan berbakti, baik di dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Kiranya kita boleh mendapatkan berkat melalui pemeliharaan hari Sabat ini, yang mengingatkan kita tentang penciptaan dunia, penciptaan yang baru dalam Yesus Kristus, dan dunia yang akan datang kita akan tetap beribadah bersama dengan Tuhan pada hari Sabat. Amin. Baik, puji Tuhan untuk apa yang sudah kita bahas bersama. Mulai dari penciptaan, kita menemukan ritme yang cocok untuk kita boleh beristirahat di dalam Tuhan melalui hari Sabat. Nah, tentunya adalah juga penting menurut saya kita melihat tanggung jawab kita dalam memelihara Sabat ini dan apa sih berkatnya. Sebab kalau tidak ada berkat di baliknya, tentu orang tidak mau menjalankan tanggung jawab pemeliharaan Sabat. Nah, saya melihat bahwa tanggung jawab kita untuk memelihara hari Sabat di dalam penciptaan ini, yang pertama adalah contoh teladan Yesus sendiri dulu. Bahwa ketika dia hidup di dunia ini, hidup dan apa yang dipraktekannya menjadi fundamental bagi para pengikutnya, kita sekarang ini. Makna Sabat bagi Yesus sudah dicontohkan. Dan bagi kita, tanggung jawab yang pertama adalah
sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 12, bahwa Sabat adalah peringatan akan aku, bahwa aku adalah Tuhan dan kamu adalah umat-umatku. Itulah sebabnya tanggung jawab kita pada hari Sabat yang pertama, mengingat bahwa Allah itu adalah pencipta. Tetapi di dalam Ulangan pasal yang kelima juga dikatakan bahwa dia adalah Redeemer, penebus. Dia juga adalah Covenant Maker, atau pembuat perjanjian yang abadi dengan manusia. Dia juga adalah Sustainer dan Giver of all good things. Jadi dia katanya penopang hidup kita dan pemberi semua pemberian yang baik. Dan di hari Sabat itu juga kita bertanggung jawab untuk menjaga equality, kesamaan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang yang dibawa dengan kita. Kita itu sama di mata Tuhan. Dan yang terakhir, Allah itu adalah Allah yang menyucikan dan membuat kita sempurna di dalam kebenarannya. Jadi kita harus mengingat hal itu. Yang pertama, tanggung jawab kita. Yang kedua, kita juga harus melihat kepada diri kita, tanggung jawab kita. By calling our attention to Creation Week, the Sabbath reminds us that we are created beings. Tanggung jawab yang kedua, ketika kita memelihara Sabat penciptaan, mengingatkan kita adalah ciptaan. Tanggung jawab yang berikut adalah apa yang dikatakan di dalam buku Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Dia katakan bahwa the observance of the Sabbath includes, jadi pemeliharaan hari Sabat itu termasuk katanya resting from all the common everyday activities. Jadi berhenti dari pekerjaan yang umum sehari-hari yang biasa kita lakukan. Dan yang kedua adalah worshiping the true creator God, menyembah dia, beribadah kepadanya. Tanggung jawab kita juga adalah menghormati apa yang telah dia sediakan bagi kita. Sebab di dalam penciptaan Tuhan telah sediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi tanggung jawab kita juga untuk menghormati hal-hal tersebut. Yang berikut adalah katanya restoring the integrity of the environment. Kita harus memaknainya dengan tanggung jawab memelihara apa yang ada di sekitar kita, memulihkan keadaan kita. Dan yang terakhir adalah protecting the rights of those who work under our responsibility. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita pada hari Sabat, baik keluarga kita, teman-teman kita, ataupun anggota-anggota jemaat kita. Dan tanggung jawab yang terakhir adalah, saya baca di dalam komentar Alkitab, menurut Wahyu pasal 14 ayat 7, dia katakan bahwa di dalam pemeliharaan hari Sabat pada hari-hari terakhir, kita punya tanggung jawab untuk menaruh perhatian kita kepada pekabaran yang spesial tentang hari Sabat. Kita punya tanggung jawab untuk mengkhotbahkannya, mengkumandangkannya, dan kita juga punya tanggung jawab untuk sujud beribadah kepada Allah. Sudah disinggung tadi, tetapi saya tambahkan lagi. Dan kalau begitu, apa berkatnya kalau kita sudah melakukan tanggung jawab dalam pemeliharaan hari Sabat ini? Yang pertama, hari Sabat sudah seharusnya katanya menjadi hari yang menyenangkan. Dia katakan di sini bahwa hari Sabat is not a burden, bukan sebuah beban, tetapi adalah sesuatu yang menyenangkan, yang akan melepaskan kita dari kebosanan aktivitas sehari-hari di dalam dunia yang sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa ini. Jadi ada kesenangan, berkatnya. Yang berikut adalah hari Sabat mengajarkan kita ada berkat, Tuhan sudah menguduskan kita. Itulah sebabnya tadi ayat yang sudah dibacakan 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Sabat juga punya makna berkat yang sama. Yang berikut adalah, saya bacakan kutipannya, bahwa ketika kita memelihara Sabat katanya, maka sudah seharusnya dunia ini tidak akan diisi oleh kekacauan dan pemberontakan. Sebab Sabat mengingatkan kita kepada Pencipta, dan itulah sebabnya memberi warning kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memberontak terhadap hukum-hukum Tuhan. Dan yang berikutnya, yang paling terakhir, sudah disinggung Pendeta Jerry Jacobs tadi, bahwa Sabat itu pengingat yang kekal sampai di dunia yang baru. Tetapi saya senang membaca di dalam Yesaya pasal 58, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat,
apabila engkau tidak melakukan urusanmu, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan engkau menghormatinya, tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang. Jadi kalau tidak bersenang-senang pada hari Sabat, tanda tanya bagi kita. Itulah sebabnya ritme ini harus kita pelihara, jalankan terus, karena Tuhan telah menyediakan ritme untuk kita beristirahat, tentu punya maksud, supaya kita boleh bersenang-senang, tapi bukan di luar Tuhan. Bersenang-senang selalu harus di dalam Tuhan. Kiranya kita boleh menikmati ritme yang Tuhan telah sediakan ini, dan dengan bersenang-senang di hadapan Tuhan, maka kita juga boleh menjadi saksi baginya. Untuk itu mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya dimampukan untuk kita boleh memelihara Sabat yang Tuhan telah sediakan. Mari kita tunduk kepala. Saya ajak sahabat Cornelius Mudia untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pada saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami sudah melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang tahu kebutuhan-kebutuhan kami, yang menyediakan apa yang kami perlukan tepat pada waktu Tuhan sendiri. Bahkan di dalam penciptaan sendiri, Engkau telah menyediakan segala sesuatu, termasuk ritme untuk kami boleh beristirahat di dalam Tuhan. Dan hari Sabat ini menjadi pengingat sampai di dunia baru nanti. Tuhan, kami punya janji berkat, kami juga punya tanggung jawab. Tolong kami ya Tuhan, di dalam pemeliharaan hari Sabat ini, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menerima berkat-berkat, bersenang-senang di dalam Tuhan, yang akan mengisi kehidupan kami dengan kebahagiaan dan istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih banyak, berkati kami semua Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.